Terima kasih Anda masih di Mengawal Suara Rakyat Kompas TV. 12 jam sudah pemungutan suara di TPS selesai dilakukan dan tentu saja saat ini sebagian besar TPS sudah melakukan pemungutan suara dan juga penghitungan suara dan juga nantinya akan ada rekapitulasi suara berjenjang mulai dari TPS kemudian ke tingkat selanjutnya sampai ke tingkat nasional. Dan apa saja potensi kecurangan saudara dalam tahapan pemilu pasca pencoblosan. Lalu bagaimana publik dapat mengawal proses penghitungan surat suara pemilu 2024 ini. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Saat ini ada Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Suminta, dan juga ada Beni Sabdo, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Ini pasti tentu seharian sudah sibuk ini Pak Kakak dan Pak Beni untuk memantau dan mengawasi proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara. Terima kasih untuk kehadirannya di studio Kompas TV di dini hari ini. Kita akan ke Pak Kakak Suminta dulu. Ini Pak Kakak ini tentu KIPP sudah melakukan pemantauan hari ini. Boleh kasih gambaran kepada kita apa yang ditemukan oleh KIPP dalam proses pemungutan suara dan juga proses penghitungan suara hari ini? Selamat pagi Bang Vidi, selamat pagi juga Mas Beni. Dari pemantauan kami sebenarnya dari kemarin persiapan teman-teman karena kami memantau bagaimana semua perlengkapan TPS itu hadir H-1. Kemudian kami pantau juga termasuk di Jakarta karena memang cuaca pagi-pagi itu pertama hambatan cuaca ini memang walaupun tidak terlalu besar dari persentase, tapi saya pikir juga punya problem sendiri. Misalnya nampaknya ada pemungutan suara lanjutan, termasuk di Jakarta, kemudian juga di Demak, dan lain-lain. Nah kalau dari proses saya pikir ada beberapa hal yang sudah diperbaiki oleh KPU, tetapi juga ada yang juga masih bermasalah, termasuk sebenarnya apa yang terjadi di Kuala Lumpur. Nah ini problem-problem ini saya pikir Bang Vidi harusnya ada semacam evaluasi menyeluruh. Misalnya soal yang di Kuala Lumpur, itu kan problem lama ya. Jadi kalau Kuala Lumpur tuh saya menyebutnya calon untuk DPRD Jakarta 2, itu klasik sekali. Artinya kasarnya begini, kalau orang caleg dari partai apapun kemudian masuk di Dapil Jakarta 2, maka yang di Kuala Lumpur itu bagian dari semacam yang harus diambil. Nah ini perebutannya mirip-mirip dengan capres untuk Kuala Lumpur itu. Sayangnya memang ada problem ya, soal daftar pemilih, sementara daftar pemilih. Di Kuala Lumpur itu daftar pemilih saya pikir ada yang misalnya di 2019 itu 2 juta. Hari ini 1,7 untuk luar negeri. Dan terjadi penurunan sekitar 100.000 di Kuala Lumpur. Nah problemnya kemudian muncul keluhan-keluhan. Jadi soal daftar pemilih ini baik yang hari ini maupun yang di luar negeri itu nampaknya tidak terselesaikan. Saya nggak tahu kenapa tidak terselesaikan. Misalnya soal di Jakarta Selatan. Itu ada sekitar, tapi berkurangnya jumlah DPT itu hal yang wajar atau menurut Bang Kakak seperti apa? Ada pertanyaan besar ya. Karena kemudian di Kuala Lumpur ada laporan dari teman-teman PMI, pekerja migran Indonesia, bahwa ada ratusan ribu WNI di Kuala Lumpur, Selangor yang tidak terdaftar di DPT. Nah ini dan itu tidak terselesaikan sampai pada hari H. Sehingga walaupun KPU mengatakan tidak ada masalah, saya pikir ini problem. Misalnya soal kepastian, apakah seseorang menggunakan metode pos atau datang langsung ke TPS. Ini juga rancu dari daftar pemilih karena dari 130-an ribu yang dengan metode pos itu sekitar 80.000 alamatnya salah. Nah kalau di dalam negeri soal daftar pemilih, berarti salah kirim? Ya, tidak tepat alamatnya. Jadi soal pencatatan daftar pemilih di luar negeri, dan ini bukan hanya di Kuala Lumpur,
dilaporkan di berbagai tempat termasuk juga Hong Kong, Taiwan, itu kembali salah alamat. Nah, problemnya adalah ini menggoda banyak pihak untuk menggunakan yang tidak tepat alamat itu. Sehingga seringkali dalam misalnya 2019 yang digunakan untuk mencurangi adalah yang metode pos dan kotak suara keliling. Nah, kita beralih ke dalam negeri. Soal saya pikir ratusan ribu warga negara Indonesia kehilangan hak pilih oleh karena administrasi. Padahal MK sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada warga negara Indonesia yang kehilangan hak pilih oleh karena masalah administrasi. Termasuk Jakarta. Kemarin saya mendapatkan informasi Jakarta Selatan ada 30 orang. Memang tidak banyak, tapi itu kan satu spot ya. Itu yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak masuk dalam DPT, karena dia bukan orang Jakarta. Kemudian tidak masuk dalam DPTB, karena memang pengurusannya juga bermasalah. Dan tidak bisa masuk dalam DPK. Udah pasti mereka tidak bisa memilih pada hari H. Itu kan satu hari sebelumnya. Saya sampaikan ke Bawaslu, ini harus dicari jalan keluar. Kebetulan bukan Pak Beni, saya Bawaslu RI ya. Mungkin kalau dengan Pak Beni bisa ketemu nih jalan keluarnya. Sehingga saya pikir di Jakarta saja itu bisa ribuan. Kalau se-Indonesia mungkin ratusan ribu orang yang tidak bisa. Ini berarti problem yang banyak ditemukan oleh KIPP ini masalah administrasi atau ada juga pidana atau seperti apa? Saya masuk di teknis dulu. Oke. Tapi kalau soal pelanggaran, dugaan kecurangan itu sporadis. Sporadis. Maksudnya? Misalnya di Jakarta atau di berbagai daerah, Purwakarta, saya masih mendapat laporan bahwa terjadi politik uang. Nah, problemnya ini memang politik uang yang terjadi karena memang mereka belajar. Itu pertama yang memberikan uang tidak pernah kita temukan adalah caleg atau tim sukses atau tim kampanye. Sehingga istilah mereka jual putus. Jadi jual putus tidak ada jejak. Sehingga pemberiannya pun ya pertama pasti sembunyi-sembunyi. Tapi ini marak. Dan saya pikir tentu saja harusnya Bawaslu punya ini ya semacam trik untuk bagaimana bisa mencegah dan kemudian ya kalau perlu menangkap untuk efek jera ya. Terus kemudian secara sporadis juga kami mendapatkan informasi bahwa memang masih ada misalnya Madura ya yang cukup viral. Terus kemudian juga kasus di Paniai, saya pikir tidak sesederhana yang disampaikan bahwa itu hanya soal salah kirim logistik. Bang Kakak maaf, yang tadi politik uang marak itu ya. Tadi yang di lokasi yang disebutkan Bang Kakak, apakah ada lokasi-lokasi lain? Maksudnya lokasi lain ada, okay. Hampir semua pemantau di KIPP, ya. Karena KIPP punya 3 kelompok pemantau, pertama struktural, kedua yang kerjasama, dan ketiga adalah yang mandiri, kami menyebutnya, yakni yang direkrut secara online. Hampir semuanya meyakini bahwa ada politik uang. Tapi soal pembuktian ini hal lain. Saya pikir harusnya ini temuan, bukan laporan. Karena kalau laporan misalnya penerima hampir tidak ada yang melaporkan. Begitu juga pemantau kami sulit untuk menemukan bukti. Tapi kalau temuan nampaknya karena setiap kelurahan dan desa kan ada PKD ya. Sehingga dimungkinkan. Tapi dari mana pemantau bisa menyimpulkan bahwa ini politik uang? Karena isunya misalnya sebelum hari H. Ini kan 1 minggu sebelum hari H yang menjanjikan ada. Tapi itu kan hanya obrolan warung kopi. Baik. Sehingga ketika kita coba untuk menelusuri begitu tahu ini adalah pemantau seperti yang terjadi di Bandung. Begitu mengetahui bahwa yang ada dalam obrolan itu pemantau, kemudian besok lusanya sudah tidak ada lagi kelompok yang bicara seperti itu. Jadi begitu mereka tahu, oh ini pemantau, mereka akan berusaha untuk menghindari pemantau. Karena kan ketika ngobrol belum tahu pemantau, mereka bisa ngobrol. Begitu kita investigasi sebagai pemantau dan mereka mulai curiga. Tidak ditemukan seperti itu, Bang. Kalau misalnya kondisi di Jakarta nih, kebetulan ada Pak Beni di sini. Oh, bisa diceritakan juga temuan dari ya, kalau IPP. Di Jakarta secara teknis tadi soal cuaca ya. Kemudian secara masih secara teknis juga soal sistem informasi. Ini seperti Sirekap.
Nah sampai saat ini saya melihat di TPS dekat rumah dan kantor saya, itu masih sisa satu surat suara, satu kotak surat suara DPRD tingkat provinsi. Karena DKI hanya ada provinsi, tidak ada kabupaten kota. Nah kalau di Jawa Barat masih ada yang 2 kotak suara, yakni provinsi dan kabupaten kota. Tetapi yang hasil dari capres cawapresnya ternyata tidak bisa diupload karena ada perintah instruksi di tengah jalan. Padahal instruksi sebelumnya itu diupload secara satu persatu. Tapi hari ini tadi saya tanya kenapa belum diupload. Kami mendapat instruksi bahwa diuploadnya sekaligus. Kalau di Jakarta berarti kan Presiden, DPD, dan DPRD provinsi. Nah, kalau di daerah tambah kabupaten kota. Nah, itu ternyata diuploadnya bersama-sama nanti. Artinya kalau sekarang jam 1, jam 2, mereka baru akan upload. Dan ketika sudah selesai mengupload itu juga tidak mudah. Termasuk mohon maaf, Sirekap. Kalau saya mendapatkan informasi dari teman-teman PTPS ya, Sirekap juga tidak mudah untuk menguploadnya. Nah, ada 2 hal. Pertama, sistem informasi khususnya di KPU. Ini juga sudah kita keluhkan bahwa sistem informasi ini sesuatu yang perlu diperhatikan dari 2 hal. Pertama, ketangguhan sistem informasi itu. Kedua adalah soal potensi kecurangan. Tetapi saat ini kalau saya pikir quick count, kemudian juga apa yang disampaikan di websitenya KPU ini sudah memberikan keyakinan kepada pemantau pemilu bahwa untuk sistem informasi kami berikan apresiasi untuk saat ini kecuali ngehang dan uploadnya yang susah itu. Bang Kakak, tadi kalau Bang Kakak ceritakan kan soal ada sistem informasi, kemudian juga ada masalah cuaca kalau di Jakarta gitu. Selain 2 itu mungkin kalau misalnya ada praktik yang berindikasi kecurangan seperti apa kalau temuan dari di Jawa Tengah itu ada yang misalnya membagikan kartu nama dari salah satu partai politik di sekitar lokasi TPS. Ada 3 tempat itu kami laporkan. Kalau di Ambon itu justru keterlambatan terjadi karena uang untuk biaya TPS itu terlambat. Dan sebenarnya banyak sekali keterlambatan TPS itu. Jakarta ada yang 7,730, ada yang jam 8 dan itu juga karena memang ada yang banjir, ada yang pindah TPS, tapi berjalan. Ada juga TPS yang tidak bisa melaksanakan di Jakarta sekalipun. Nah, temuan lain tentunya masih banyak ya yang bisa kita itu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sebelum ini soal sebelum pemungutan suaranya. Ini nuansa yang saya pikir harus jadi evaluasi. Begitu panasnya nuansa sebelum pemungutan suara. Baik, Bang Kakak kita tahan dulu sebentar. Kita sekarang ke Mas Beni dari Bawaslu DKI ini. Bagaimana Mas Beni hari ini temuan atau temuan hasil pengawasan Bawaslu hari ini Mas? Ya baik Mas Widi. Seluruh jajaran kami di pengawas pemilu seluruh DKI Jakarta itu melakukan pengawasan secara melekat pada pungut hitung hari ini. Dan kami hadir di setiap TPS di DKI Jakarta ini ada 30.766 TPS. Dan bahkan sampai malam hari ini, dini hari ini, jajaran kami masih ada di TPS-TPS karena masih ada penghitungan yang belum selesai. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Kakak itu betul, cuaca menjelang hari pencoblosan di DKI itu kan hujan lebat, bahkan sepanjang malam. Dan kami dari malam itu sudah mendapatkan laporan sebenarnya bahwa beberapa lokasi TPS itu yang terendam air gitu ya. Di Jakarta Utara. Ini berapa banyak Mas? Udah dihitung? Ya, kami mendapatkan laporan dari jajaran kami ya. Nah, itu dari malam sampai tadi pagi ya.
itu di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Timur dan Selatan, berarti rata. Oke, ya. ada puluhan atau berapa? Ya puluhan ada lah ya, tapi itu tidak, kan total kan ada 30.677 ya. Dari sana memang ada yang TPS-nya roboh ya, terendam, sehingga proses dalam pemungutan suara pada pagi tadi itu beberapa kan molor gitu ya. Tapi itu tidak menjadi masalah, artinya dalam rentang waktu kan 6 jam. Jadi kalau misalkan dimulai dari jam 9 katakanlah ya selesainya sampai 6 jam ke depan. Nah lalu yang menjadi masuk ya catatan itu ada. Saya potong. Tapi sebelumnya kan kalau tidak salah Bawaslu juga sudah sebenarnya sebelum pemungutan suara sudah memetakan mana TPS-TPS yang rawan. Kalau nggak salah itu di konvers tanggal 11 11 Februari kemarin. Apakah ini sudah memang yang termasuk? Ya, TPS rawan banjir sebenarnya masuk. Ya. Yang bermasalah hari ini? Ya, hanya memang hujan di H-1 itu kan dari malam sampai pagi gitu ya. Okay. Artinya itu di luar, ini faktor cuaca yang di luar kehendak manusia. Nah, di Jakarta Utara itu ada 17 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan. Ini di Kelurahan Sunterjaya itu 12 TPS. Lalu di Kelurahan Pegangsaan 2 itu ada 5 TPS. Nah, ini kita sudah koordinasi dengan KPU DKI Jakarta, mereka mengacu pada pasal 109 PKPU 25/2023 bahwa pemilu lanjutan itu deadline-nya 10 hari. Karena memang di Sunterjaya ya di Priok itu dan juga di Pegangsaan 2 di Kelapa Gading itu memang kertas suaranya sudah basah. Artinya tidak bisa dipakai kan itu. Nah, berarti itu harus diganti, sudah rusak Mas? Ya, itu dinyatakan sebagai surat suara rusak, sehingga dilakukan pemilu lanjutan. Nah, memang kan harus dipersiapkan lagi ya, mencetak surat suara dan seterusnya. Nah, potensi pemungutan suara ulang itu kita juga sudah mendapatkan laporan. Tadi sebelum ke Kompas TV ini, kami rakor di kantor bersama seluruh jajaran tingkat kabupaten kota sampai kecamatan. Itu kita mengidentifikasi ya, tidak ada di setiap kota ya, 1-2 gitu ya. Di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, di Jakarta Pusat, dan di Jakarta Timur. Ini potensi pemungutan suara ulang. Dan tentu ini masih kami dalami dan nanti besok siang kami akan melakukan rakor bersama jajaran di tingkat kota. Ini apakah memenuhi unsur dalam pemungutan suara ulang. Kalau misalkan memenuhi maka kami akan melakukan rekomendasi kepada KPU. Baik, berapa TPS nanti yang berpotensi kira-kira pemungutan suara ulang, kita akan kembali setelah jeda. Terima kasih masih bersama saya Vidi Batlolone di Mengawal Suara Rakyat Kompas TV. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan anggota Bawaslu DKI Beni Sabdo dan juga Sekjen KIPP Kakak Sumita. Mas Beni, tadi bisa dilanjutkan lagi, dielaborasikan lagi tadi mengenai potensi pemungutan suara ulang bahkan atau melanjutkan pemungutan suara di tempat yang belum melanjutkan karena kendala cuaca tadi. Ya, baik Mas Yudi. Memang ini sifatnya masih potensi. Ya, artinya Bawaslu akan melakukan kajian dan kalau memang ini indikasi dan memenuhi unsur harus ada pemungutan suara ulang maka nanti akan kita rekomendasikan. Nah, kalau untuk tadi disinggung oleh Mas Kakak soal politik uang misalkan. Kami selama masa tenang itu kan melakukan patroli pengawasan kepada seluruh jajaran. Bahkan kita melibatkan pengawas TPS. Sehingga seluruh informasi itu juga masuk kepada di Bawaslu ya. Nah, waktu masa tenang itu kita juga mendapatkan informasi ya dari jajaran kami itu di wilayah Jakarta Barat itu ada salah satu caleg DPR RI. Lalu di Jakarta Utara itu dari salah satu caleg juga dari DPR RI dan ini modus operandinya itu melalui
jaringan RT dan RW kalau di Jakarta itu. Ya, tentu kami sudah melakukan upaya ya untuk penelusuran mendalami perkara itu. Hanya memang di dalam konteks membuktikan ya, atau pembuktian perkara politik uang itu kan tidak mudah ya. Berbeda dengan kita membuktikan misalkan pelanggaran administratif pemilu atau sengketa proses pemilu. Artinya butuh waktu yang panjang, sedangkan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu itu kan waktunya sangat singkat, hanya 7 hari. Nah, maka dari itu kami setidaknya ketika ada laporan itu, ya informasi dari masyarakat, kita menerjunkan pengawas kami di lokasi-lokasi yang diduga ada politik uang, sehingga itu setidaknya memberi pesan atau warning kepada yang ingin melakukan itu kan menjadi mengerem kan itu ya. Nah, itu di masa tenang. Masa tenang. Ya. Kalau di pagi tadi misalnya, biasanya kan kita sering dengar istilah ada serangan fajar. Ya. Bagaimana? Kalau di pagi tadi sih kami belum mendapatkan informasi yang yang istilahnya secara langsung itu. Memang ada istilahnya informasi hanya itu bukan politik uang tapi untuk saksi kan itu. Nah, jadi masih didalami juga kan itu. Nah, kalau yang benar-benar dibagikan melalui jaringan RT dan RW itu di masa tenang. Nah, selain itu kami juga mengupdate ya selama pemungutan suara tadi itu memang juga kami mendapatkan laporan dari jajaran kami itu ada yang surat suara sudah tercoblos gitu ya. Misalkan di Kalideres itu untuk suara Pilpres ya dan juga Pileg. Nah, cuman karena itu sudah kelihatan maka dinyatakan sebagai surat suara rusak. Terus juga kehabisan surat suara untuk DPD itu di Pancoran, lalu DPR RI ini di Pademangan. Ya, kalau Pancoran masuk Jakarta Selatan ini ya, Pademangan masuknya Jakarta Utara. Dan yang paling kelihatan ya di Jakarta ya, yang disampaikan Mas Kakak saya kira itu memang itu yang langsung kasat mata ya, cuaca yang hujan membuat TPS di Jakarta itu terendam. Nah, itu yang akhirnya pemilu pencoblosannya itu molor kan itu. Nah. Tadi temuan politik uang di masa tenang ada 2 tadi disebutkan oleh ini. Kalau itu temuan Bawaslu, kalau laporan dari masyarakat kan bisa juga ada laporan seperti apa? Ya, sebenarnya itu berasal dari informasi ya. Kami kan membuka WA center di masing-masing kota dan juga di provinsi. Nah, yang masuk ke kami termasuk juga melalui jajaran kami, masyarakat melaporkan itu ya di masa tenang ada dua dugaan ya politik uang itu ya di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara. Nah, memang kami secara prosedur kan tidak bisa langsung membawa ini kepada penyidikan ya, penuntutan. Tentu kalau dalam mekanisme di Bawaslu ketika kita mendapatkan informasi awal itu kami melakukan penelusuran. Penelusuran itu ya mendalami atau melakukan penyelidikan dan tentu butuh waktu ya. Artinya ini baru informasi awal dan sekali lagi kalau kita ngomong waktunya 7 hari sebelum ke Sentra Gakumdu. Iya, dan untuk alat bukti, pembuktian kan pasti orang itu kan tidak ngaku. Nah, dalam konteks politik uang atau dalam konteks pidana pasti orang itu tidak akan mengakui. Nah, maka butuh upaya lebih ya dari Bawaslu karena Bawaslu sendiri juga kami terbatas itu ya. Kewenangannya terbatas. Artinya tidak bisa melakukan misalkan penyitaan atau penahanan kan tidak bisa. Artinya kami menelusuri itu ya melakukan klarifikasi ya, memintai keterangan, bahkan kami juga datang ke lokasi, misalkan di Jakarta Barat itu di wilayah Tambora, di Jakarta Utara itu di wilayah Rorotan, itu masuk Cilincing. Nah, hanya ketika kita melakukan olah TKP di lapangan ini, ya kerap kali yang menjadi kendala itu kita susah mendapatkan saksi,
Oke. Ya, lalu alat buktinya. Nah, ini makanya kami mengajak ya seluruh warga masyarakat di DKI Jakarta kalau memang memiliki bukti, Oke. ya silahkan melaporkan kepada Bawaslu dan kami pasti akan menindaklanjuti. Oke, melaporkan ini cara yang paling mudah untuk masyarakat bisa melaporkan apa yang dia ketahui ke Bawaslu ini bagaimana? Ya, yang paling mudah bisa menyampaikan ke WA center kami. Oke. Ya, itu bisa melalui WhatsApp. Ya, kalau melaporkan secara resmi tentu datang ke kantor. Itu kan harus mengisi form laporan, lalu juga harus punya buktinya, ada saksinya, ya kan. Nah, itu kan dibutuhkan upaya yang lebih ya, harus Oke. datang. Nah, kalaupun masyarakat ini tidak sempat, bisa melaporkan melalui WA center kami. Itu. Ini berarti kalau misalnya ada kejadian sekarang, ini bisa langsung melaporkan atau memang harus hari ini sebelum nanti misalnya ada jangka waktu dari kejadian sampai ke ada batas laporannya begitu, batas waktu laporannya? Ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 7 2017, itu kan laporan itu kan sejak diketahui. Sejak diketahui. Nah, artinya kalau misalkan masyarakat mengetahui pada hari ini, itu ya akan dilaporkan, dihitungnya sejak hari ini sampai 7 hari ke depan. Harinya ini hari kerja, jadi Sabtu, Minggu, tanggal merah tidak dihitung. Jadi kami juga mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta bagaimana kita melawan politik uang ini ya, karena dalam kontestasi demokrasi pemilu, politik uang ini kan menjadi salah satu permasalahan yang serius gitu ya. Artinya kalau pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif itu dipilih karena transaksi uang atau materi lainnya, maka pasti tidak akan menjadi pemimpin yang baik dan benar kan itu. Karena pada dasarnya menjadi legislatif ataupun menjadi eksekutif itu kan menjaga kedaulatan rakyat kan itu ya. Pemilu ini kan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih presiden dan DPR. Dan mestinya pemilihan presiden maupun DPR itu kan harus dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan programnya gitu ya. Bukan karena iming-iming uang atau materi yang lainnya. Nah, ini sebenarnya menjadi problem yang serius dalam pemilu maupun pilkada, maka Bawaslu punya komitmen yang tinggi sebenarnya ya, bagaimana kita menegakkan keadilan pemilu supaya yang menjadi pemimpin ini ya benar-benar pemimpin yang membawa kesejahteraan. Baik Mas Kakak, ini kan untuk membantu KPU juga menggunakan alat bantu aplikasi Sirekap begitu. Iya. Untuk agar maksimal masyarakat juga bisa mengawasi langsung rekapitulasi melalui laporan dari jajaran KPU begitu. Nah, kalau Anda melihat apakah ini cukup membantu begitu ataukah Anda melihat masih ada kekurangan dalam sistem ini atau seperti Ya, tentu saja setiap sistem ada kekurangan. Tetapi saya pikir ada progres ya. Progresnya kita meyakini bahwa KPU bersungguh-sungguh. Kalau saya perhatikan bersungguh-sungguh, hanya memang pasti ada ketidaksempurnaan misalnya dalam hal kapasitas. Ini kapasitas untuk diakses, pertama akses input dan akses tampilan atau interface. Yang paling sulit itu akses input. Sehingga ketika ada indeks kerawanan TPS, saya sebenarnya ingin Bawaslu mempunyai 2 indeks, yakni indeks apakah tersedia alat untuk penggandaan, karena ini baru. Dan di Jakarta Utara itu saya mendapat kabar bahwa ternyata tidak semua TPS mempunyai alat penggandaan. Terus kemudian juga akhirnya digunakan bergantian di Tanjung Priok laporannya. Nah, itu dari alat yang ada dan input. Nah, soal input ini banyak sekali ketika teman-teman mengupload dari KPPS itu, ternyata yang tercatat atau terbaca oleh mesin ini berbeda dengan apa yang diupload. Walaupun di situ ada 2
identifikasi pertama angka yang ditulis dan kemudian juga semacam kode dari seperti 121, maka di situ ada satunya di atas, kemudian duanya di bawah dan satu laginya di bawahnya lagi. Nah itu terbaca ada yang sampai 600 lebih. Dan ini yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan yang menjadi concern kita ini kan sebenarnya sebagai pemantau pemilu diantaranya adalah bagaimana membangun trust publik. Oke. Nah salah satu yang membangun kepercayaan itu adalah di Mas Beni dalam hal ini menjaga keadilan pemilu. Problemnya misalnya di Jakarta Utara itu masih ada kekurangan surat suara dari capres hampir sekitar 70-an di Kebon Bawang, salah satu TPS. Dan ini di beberapa daerah juga terjadi. Kemudian juga menjaga trust juga harus dari sisi ketepatan aturan dan ketepatan pelaksanaan aturan. Nah, saya melihat harusnya PTPS misalnya, nanti bisa dijelaskan ya sama Mas Beni, itu bisa melakukan pencegahan ketika misalnya ada orang yang tidak berhak untuk memberikan suara, tapi kemudian diberi hak. Dan itu akan berakibat pada PSU. Tapi yang terjadi tidak sempat tercegah. Misalnya di sekitar Taman Surapati. Jadi peristiwanya gini. Ketika orang yang tidak masuk dalam DPT dan tidak masuk dalam DPTB, tidak mungkin masuk dalam DPK, kemudian datanglah ke salah satu TPS. Kemudian pindah ke TPS 11 waktu itu. Pindah ke TPS 11 ditolak. Nah, dia bilang, kok di sana boleh? Nah ini kan perbedaan perlakuan pertama. Kedua artinya di sana ada TPS yang lolos gitu kan. Yeah. Tapi ada kemudian yang menolak. Di satu sisi pada saat itu kan terjadi perdebatan. Kenapa di sana boleh, di sini tidak boleh? Padahal yang tidak membolehkan itu karena mengacu pada PKPU 25 tahun 2023 emang nggak boleh. Orang yang tidak terdaftar dalam DPTB, tidak terdaftar dalam DPT, dan tidak mungkin masuk ke dalam DPK karena KTP-nya bukan orang setempat misalnya. Dan ini agak terjadi banyak. Ini soal pemahaman penyelenggara pemilu dan pengawasnya. Saya tidak sebelah KPU-nya juga dari sisi Bawaslu-nya. Harusnya bisa dicegah. Di beberapa tempat terjadi juga, di Maluku terjadi di 2 TPS laporan kami. Kemudian di Samarinda juga, jadi karena kan pemantau itu tidak mempunyai kewenangan apapun selain memotret dan hanya sudah mengingatkan menurut pemantau ini tidak boleh gitu kan, harusnya orang itu, tapi kemudian menyampaikan sehingga nanti kami akan sampaikan terkait dengan yang di Maluku dan Samarinda. Hal-hal seperti ini artinya saya berpikir 2 hal, pertama rekrutmen dan BIMTEK. Oke, rekrutmen dan BIMTEK. Ya, rekrutmennya tentu saja saat ini memang ada sedikit perbedaan. Misalnya diharapkan karena kemarin banyak korban, maka diharapkan yang lebih muda. Banyaklah orang muda. Nah orang muda ini tentu saja secara intelektual oke, tetapi dari sisi pengalaman, kemudian juga dari sisi kedewasaan, nampaknya juga memerlukan BIMTEK yang lebih. KPPS sudah BIMTEK 7 orang. Tetapi tetap saja bahwa perlakuan ini ternyata berbeda antara satu TPS dengan TPS lain. Baik, Mas Beni, kalau soal pemahaman penyelenggara ini, kalau temuan dari Bawaslu sendiri soal potensi warga yang kehilangan hak pilihnya, seperti apa di pemilu di Jakarta? Ya, terkait soal hak pilih ini kan selalu menjadi problematik ya dalam penyelenggaraan pemilu kita. Meskipun DPT, daftar pemilih tetap itu sudah ditetapkan, itu selalu ada yang tidak bisa memilih. Meskipun itu sebenarnya masih bisa diantisipasi melalui daftar pemilih tambahan ataupun daftar pemilih khusus. Misalkan tadi pagi ya menjelang siang itu di apartemen Basura itu sempat rame di sana. Karena banyak orang berbondong-bondong ingin memilih kan itu. Karena secara regulasi itu kan kalau kita memilih kan harus masuk DPT ya. Kalaupun nggak masuk DPT, kalau daftar pemilih tambahan kan juga harus mengurus dulu gitu ya. Tidak bisa langsung. Karena apa? Karena surat suara ini kan terbatas. Kalaupun ada penambahan itu kan cuman
berapa? 2% ya? 2%. Ya, sedikit sekali. Nah, pengawas kami tadi juga secara tegas ya di lapangan menyampaikan bahwa ya ini tidak bisa memilih gitu ya. Meskipun itu sempat tegang gitu, karena ya namanya pemilu pesta demokrasi kan orang pengen menyalurkan hak pilihnya. Tapi dalam menyalurkan hak pilih itu kan ada mekanisme, ada tata cara dan ada prosedurnya. Karena kalau misalkan dibiarkan itu ya potensi pemilihan suara ulang gitu ya. Seperti yang sama Mas Kakas, dan ini menjadi problem. Maksudnya menjadi masalah di setelah pemilu kan gitu. Nah, ini memang problem klasik. Nah, saya mau masuk ke rekapitulasi. Ini kan pemungutan suara, penghitungan suara, lalu nanti ada rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten kota, sampai di provinsi. Nah, dalam tahapan rekapitulasi suara ini seringkali itu juga terjadi manipulasi. Gitu ya. Khususnya ya dalam kalau pemilu kan pilpres dan pileg ya, khususnya di pileg gitu ya. Kalau pilpres biasanya lebih susah karena kan sekarang calonnya kan ya datanya sudah terbuka dan calonnya sedikit. Ya. Kalau sekarang misalkan pilpres kan 3 calon, itu kan kelihatan. Kalau pileg itu kan calegnya. Jadi bagaimana Bawaslu mengawasi proses ini nanti? Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas khususnya di tingkat kota dan kecamatan, Panwascam kami untuk melakukan pengawasan melekat. Oke. Ya. Karena jangan sampai suara rakyat ini dimanipulasi. Karena pemilu itu esensinya kan menjaga kemurnian suara rakyat. Dan inilah cita-cita kita dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilu. Nah, maka dari itu kami sudah meminta dan itu akan kita awasi secara melekat. Dan jangan sampai kalau terjadi, tentu upaya kita pertama pencegahan. Kalau misalkan itu tetap tidak diindahkan, kami punya fungsi penindakan. Baik. Dan manipulasi suara itu kami mau mengingatkan, itu adalah tindak pidana pemilu. Baik. Ya. Siap. Mas Beni, terima kasih. Pokoknya Bawaslu akan mengawasi, Bawaslu DKI akan melakukan pengawasan melekat pada proses rekapitulasi suara di DKI Jakarta. Mas Beni, anggota Bawaslu DKI Jakarta, dan juga Bang Kakak Suminta dari KIPP, terima kasih untuk kehadirannya di Kompas TV di dini hari ini.